Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita pada kesempatan ini, dan kami termotivasi agar kami bisa menguraikan dengan tolong Allah, dengan syafaat Rasulullah, sebuah kitab Miftahul Jannah yang insyaallah akan kami uraikan di sini semuanya, sehingga bisa saudara kami memahami apa yang kami uraikan. Memahami apa yang kami uraikan, dan kami harapkan semoga kalau sudah memahami nanti mengamalkan pada kesehariannya. Karena ilmu tanpa amal itu umpama nyawa tak bertubuh, dan tubuh tanpa nyawa itu diumpamakan amal orang yang beramal tanpa dengan ilmu. Maka tergeraklah kami membacakan atau menguraikan sebuah kitab Jawi ini, Miftahul Jannah, yang mana kitab ini dikarang atau dituliskan oleh Syekh Ibnu Mas'ud Al-Banjari. Dan kita mohon kepada Allah semoga diberikan hidayah, diberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh sang guru Ibnu Mas'ud Al-Banjari. Demikian mukadimah dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menganugerahi nikmatnya yang besar-besar, lagi yang menganugerahi nikmatnya yang seni-seni, aku memulai risalah ini. Jadi kita memulai sesuatu itu dengan nama Allah. Kenapa kita harus memulai sesuatu dengan nama Allah? Karena Allah lah yang menganugerahi nikmatnya yang besar-besar, lagi yang menganugerahi nikmatnya yang seni-seni atau yang batiniah. Jadi kita memulai risalah ini dengan nama Allah. Kenapa demikian? Jadi yang pertama kita harus mengenal nama Allah. Dari kita mengenal nama Allah, baru kita mengenal sifat Allah. Dari kita mengenal sifat Allah,
Kita mengenal zatnya. Dan dari kita mengenal zatnya, kita mengenal hak yang sebenarnya hak. Jadi diawali perjalanan kita dalam ma'rifatullah atau mengenal Allah itu, kita mengenal namanya. Dengan kita kenal nama Allah, maka kita kenal sifatnya. Dengan kita kenal sifatnya, maka kita kenal dianya nanti pada akhirnya. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan dengan Allah kita meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya yang sempurna bagi kita, agar kita bisa memahami apa-apa yang disurahkan atau yang dibicarakan oleh guru Ibnu Mas'ud Al-Banjari pada kitab ini, sehingga membuahkan hasil pada diri kita ilmu yang yakin, yang hakul yakin, yang kamanul yakin. Karena tanpa ada hakul yakin, jangan salah, masih ada keraguan. Atau apa yang Allah sebutkan, waswasil khannas. Waswasil khannas itu dari mana? Dari golongan jin dan manusia. Na'udzubillah minha. Jadi kita memulai sesuatu dengan nama Allah, karena Allah yang menganugerahi nikmatnya yang besar, yang sangat besar kepada kita semua. Tanpa ada rahmatnya Allah dan nikmatnya Allah, apa yang kita miliki? Bukankah semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah? Seperti kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tuh, dipahami. Jadi kalau kita sudah memahami lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, mudahlah bagi kita mengetahuilah. Secara perlahan-lahan baru kita mengetahui siapa diriku. Karena kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita berbicara dengan secara hakikat, apakah kita mengenal diri kita? Atau Allah yang lebih mengenal diri kita selain? Adakah yang lebih mengenal diri kita selain Allah? Saya rasa tidak ada. Allah lah yang lebih mengenal diri kita daripada diri kita mengenal diri kita. Jadi, kalau kita mengurai tentang mengenal diri, tidak ada satu manusia pun yang mengenal siapa dirinya. Karena secara hakikat wujud diri manusia itu tidak ada. Yang ada apa? Yang ada wujudullah. Yang ada apa? Wujud asma, wujud sifat,
wujud qauli, perkataan, wujud fi'li, perbuatan. Itulah perilaku. Wujud i'tikad. Wujud i'tikad itu pada batiniah. Itu kasat. Kalau orang yang salat itu kasat. Yang ada dalam batin hatinya manusia itu. Caranya mana? Pada hati. Tayangnya mana? Pada anggota. Jadi apa yang kita miliki? Semata-mata apa yang kita lakukan yang nampak secara zahiriyah itu kita lakukan, sebetulnya itu perbuatan Allah pada diri kita. Coba dipahami. Cari sampai dapat. Guru-guru hakikat, guru-guru ma'rifat. Saya ini bukan guru ma'rifat. Saya ini orang bodoh yang berusaha mencari ilmu dengan berusaha dan berusaha. Dengannya berusaha. Saya nggak pernah berusaha, tapi saya berusaha. Dengannya saya berusaha. Karena kalau saya berusaha dengan diri sendiri, mustahil. Nggak masuk akal. Nah, maka wujud dari demikian itu, maka kita menyebut nama Allah yang menganugerahi nikmat yang besar, lagi menganugerahi nikmatnya yang kadangkala kita tidak menyadari bahwa itu nikmat Allah. Karena saking terpedayanya diri kita dengan pandangan zahir. Tetapi kalau pandangan zahir itu sudah kita hilangkan, kita kembalikan pada i'tikad, maka kita dapatkanlah taufik dan hidayahnya dengan inayatnya. Dan maka dengan demikian jadilah kita para pejalan, para pencari Tuhan yang sebenarnya. Karena mencari Tuhan itu gak perlu jauh. Cari yang ada pada dirimu. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Bermula lafaz Allah itu bagi zat yang wajibul wujud. Dan Rahman Rahim itu sifat keduanya. Nah, bagaimana maksudnya ini? Di sini disebutkan bahwa bermula lafaz Allah itu bagi zat yang wajibul wujud dan Rahman Rahim itu sifat keduanya. Maka telah lalu makna keduanya. Dan kata qil pula, Rahman itu murah dalam dunia ini memberikan rezekinya kepada hambanya, mukmin dan kafir, manusia dan sebagainya. Dan Rahim itu khusus pada lafadznya. Jadi memberi rahmat yang sempurna kepada sekalian hambanya yang mukmin di akhirat. Maka Rahman itu khusus pada lafadznya tersendiri, dan Rahim itu khusus pada lafadznya tersendiri.
Jadi kita melihat dunia ini, kita terlahir ke dunia ini dari rahim kan. Kalau kita terlahir ke dunia yang fana ini dari rahim, kita kembali kepada Allah dengan sifatnya rahim. Cari sampai ketemu. Bagi para pencari Tuhan. Tapi bagi yang tidak mencari Tuhan, ya nggak apa-apa. Jadi dua sifat yang tersebut itu, dua sifat yang kita sebutkan tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ucapan pertama atau nama pertama Allah mengenalkan dirinya pada kita dalam ayatnya, dalam kitabnya Al-Quran. Ingat itu. Adakah perintah yang demikian dari Allah? Ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu harus dipahami. Jadi kalau yang demikian itu saudaraku semua sudah mengetahui, sudah menghayati maknanya, ya insya Allah akan membukakan jalan bagi kita semua, bagi saudara-saudara juga semua, berada pada jalannya, jalan yang lurus. Jadi sifat Rahman itu tertentu bagi Allah dalam memberikan rahmatnya kepada mukmin dan kafir di dunia ini. Dan Rahim itu khas pada lafadznya. Karena itu sifat utama, dua-duanya sifat utama. Sifat utama, kenapa itu dikatakan sifat utama? Karena dua sifat itu, yang pertama kita mengenal Allah dari bacaan kita yang kita bacakan Al-Quran yang mulia. Maka kita memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena mengikuti Quran yang mulia. Kenapa Al-Quran yang mulia? Kenapa ya? Al-Quran yang mulia itu diturunkan kepada baginda Rasul. Ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita berpikir, apakah di situ ada kata perintah di situ? Perintah Allah supaya kita membaca. Tapi membacanya diperintahkan di situ Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan engkau. Begitu tegas bahasa Al-Quran. Sangat tegas bahasa Al-Quran. Jadi nama bagi Tuhan, sedangkan di Al-Quran surah yang pertama, ayat yang pertama, apakah kebetulan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan pertama di Gua Hira mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan begitu mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang,
ayat yang pertama, di surah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Rasul. Apa hubungannya dengan ayat yang pertama ada dalam Al-Quran? Nah, coba kita pikirkan. Ya kalau kita memang kaum yang berpikir. Ya kalau nggak mau berpikir nggak apa-apa. Jadi sifat Ar-Rahman itu tertentu bagi Allah dalam memberikan rahmatnya kepada mukmin dan kafir. Sedangkan sifat Rahim itu tertentu bagi Allah menurut lafadznya dalam memberikan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya yang mukmin di akhirat. Kenapa yang mukmin itu di akhirat? Kenapa ditunda di dunia? Berapa lama kita hidup di dunia? Adakah 2 jam di akhirat perbandingannya? Coba kita berpikir. Kalau perlu kita bikin kalkulasi yang sebenarnya. Menurut apa yang sudah diuraikan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Dalam uraian-uraian, dalam paparan-paparan uraian-uraian para ulama. Bukankah kehidupan akhirat itu abadi? Kehidupan duniawi ini bukankah akan fana? Jadi dengan demikian, bagi kita yang berpikir, insya Allah dengan izin Allah, kita akan mengetahui jalan kembali kita. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.